Halo anak-anak yang ada di rumah, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita masih belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, menjelaskan inti cerita yang terdapat di dalam cerita. Menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi terhadap pelestarian sumber daya alam. Membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Dan yang terakhir, menerapkan aksiran untuk membentuk efek 3 dimensi pada gambar. Persiapkan buku modulnya anak-anak. Mari akan kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Pembelajaran 1. Menilai kejadian yang terdapat di dalam cerita. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang tanah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap semangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, anak-anak, dari cerita Pak Kadir, kita dapat mengemukakan inti cerita setelah mengetahui tokoh dan peristiwa yang ada dalam cerita. Tokohnya yang ada di sana adalah Pak Kadir dan para petani lainnya. Peristiwa apa yang terjadi pada cerita tersebut? Terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Nah, inti cerita dalam cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, anak-anak, dari cerita yang sudah kita baca, kita dapat mengemukakan inti ceritanya. Jadi, apa inti cerita yang terdapat dalam cerita yang kalian baca? Nanti anak-anak juga bisa baca bukunya atau modulnya dan tentukan inti ceritanya. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi terhadap pelestarian sumber daya alam. Berbagai pekerjaan tentunya membutuhkan teknologi anak-anak. Contohnya adalah nelayan. Nah, ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin, ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern, kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah tergoncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Peralatan tersebut dilarang penggunaannya karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Pertama,
tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang berikutnya, tidak menggunakan pukat harimau dan memperkirakan daur hidup ikan. Nah, itu ya anak-anak, dampak dari teknologi dalam pekerjaan, terutama pada cara menangkap ikan. Jadi, dengan menggunakan pukat harimau atau menggunakan bom ikan, itu dapat merusak terumbu karang, dapat merusak ekosistem yang ada di laut. Jadi, upayakan kita harus menjaga keseimbangan alam dan memperhatikan cara-cara yang benar untuk menangkap ikan. Nah, ayo kita membandingkan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Dapat kita bandingkan dengan bentuk diagram Venn. Perbandingan antara nelayan tradisional dan nelayan modern dapat digambarkan dalam bentuk diagram Venn sebagai berikut. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar dan menangkap ikan menggunakan peralatan tangkap yang sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu mesin, menggunakan peralatan tangkap yang modern, dan memanfaatkan gelombang sonar atau gelombang suara. Nah, persamaannya sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping anak yang sedang menikmati makanan. Ada ikan goreng. Nah, hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, ini anak-anak proses dalam penangkapan ikan. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui jenis kegiatan ekonominya. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Terus yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ada nelayan, ada pegawai pelelangan ikan, ada sopir, ada pedagang, ada juru masak, kemudian siap untuk dinikmati oleh konsumen. Dan yang terakhir, hasil dari gambar tersebut dapat diketahui hasil dari setiap pekerjaannya itu apa. Ya anak-anak, kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain, seperti pekerjaan ini tidak menghasilkan barang ya anak-anak, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Nah, anak-anak, di pembelajaran 2 ini coba kalian amati dan hubungkan jenis pekerjaan dengan barang dan jasa yang dihasilkan. Perhatikan gambar berikut. Ada tukang semir sepatu, ada seorang pelukis, ada pengrajin gerabah. Nah, hasil yang diperoleh dari pekerjaan ini adalah untuk semir sepatu dia akan menghasilkan sepatu yang bersih dan mengkilat. Nah, untuk pelukis akan menghasilkan lukisan yang indah. Untuk pengrajin gerabah akan menghasilkan gerabah yang bisa dijual. Nah, dari jenis pekerjaan tentunya menghasilkan barang yang berbeda, pekerjaan berbeda, dan hasil barangnya juga berbeda. Hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapat pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit.
Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Amati gambar berikut. Sila kedua Pancasila bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna setiap manusia setara atau sejajar. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Anti penjajahan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Baik, selanjutnya kita akan menerapkan hak aksiran untuk membentuk efek 3 dimensi pada gambar. Apa kamu masih ingat prinsip-prinsip membuat gambar bentuk? Salah satu prinsip membuat gambar bentuk adalah gelap terang. Adanya gelap terang membuat gambar terkesan memiliki efek 3 dimensi. Cara menambahkan gelap terang pada gambar dapat dilakukan dengan teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar untuk memberikan kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi. Teknik arsir dilakukan dengan menggoreskan pensil berupa garis-garis berulang pada bagian tertentu pada objek gambar. Penambahan arsiran pada sebuah gambar memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, objek gambar akan terkesan memiliki volume. Kedua, objek gambar memiliki karakter. Yang ketiga, memberi kesan jarak pada objek gambar masing-masing. Terus yang keempat, mengisi bagian kosong di sekitar objek gambar. Ada beberapa teknik arsir seperti teknik arsiran satu arah dan arsiran silang. Pada teknik arsiran satu arah, goresan berupa garis sejajar atau searah. Makin sering goresan akan menghasilkan efek yang lebih gelap. Arsiran silang dilakukan dengan menggores garis yang saling berpotongan atau bersilangan. Efek lebih gelap terbentuk dari arah persilangan garis yang semakin rapat. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Ini adalah teknik arsiran untuk memberikan kesan 3 dimensi supaya kelihatan gambar lebih bervolume. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini pada pembelajaran 1 dan 2. Semoga anak-anak sudah paham dan mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Dan mari kita merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kita sudah belajar menentukan inti cerita yang terdapat dalam cerita. Kedua, dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, kita sudah membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Terus yang terakhir, menerapkan aksiran untuk membentuk efek 3 dimensi pada gambar. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.